Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini yang kami baca, kiranya Tuhan menolong kami supaya hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membaca kitab Yeremia pasal 28. Demikian. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asyur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka haruslah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang ini banyak orang berbicara atas nama firman Tuhan. Bahkan tak sedikit yang berhasil mendapat simpati dari orang banyak. Namun perlu diingat bahwa tak sedikit juga yang pada akhirnya diketahui apa yang disampaikan bukan benar-benar firman Tuhan. Seperti perikop yang kita baca hari ini, saat menghadapi Nabi Hananya, Yeremia sempat kalah pengaruh karena rakyat lebih mendengarkan dan percaya kepada Hananya. Padahal apa yang disampaikan Hananya itu berita palsu dan bukan dari Tuhan. Kemudian Tuhan menguatkan Yeremia sehingga ia berani menghadapi Hananya dan menyampaikan firman Tuhan atas Hananya, dan itu sungguh terjadi. Dari perikop ini paling tidak kita bisa belajar dua sikap. Yang pertama, hati-hatilah dalam menyampaikan berita yang mengatasnamakan firman Tuhan, karena pasti Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ia mampu menegur kita. Yang kedua, kritislah terhadap setiap orang yang menyampaikan berita atas nama firman Tuhan, meskipun dalam penyampaiannya memukau, menyenangkan, karena belum tentu sungguh-sungguh firman Tuhan. Karena sekali lagi, sekarang ini banyak orang senang ingin menyampaikan berita atas nama firman Tuhan demi kepentingan diri sendiri atau motif-motif yang lain. Oleh karena itu, mari kita memohon hikmat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk berhati-hati dan juga kritis. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hikmat agar kami berhati-hati dalam menyampaikan berita atas nama firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan. Dan mampukan kami juga kritis terhadap setiap berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatasnamakan firman Tuhan, supaya kami tidak terjebak dalam tipu daya. Mampukan kami Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.